banyak fans Inter yang udah muak banget sama Suning Group ini. Lu lihat belakangan ini Inter udah banyak ngejual pemain-pemain penting mereka tiap musim hanya demi menyelamatkan neraca keuangan. Dan kita tahu kemarin di persidangan juga Steven Zhang kalah dan harus bayar berapa? Kalau gue nggak salah 250 juta euro ya untuk masalah ini. So, udahlah Suning Group. Setelah Bremer, kemudian Dybala, siapa lagi yang akan hilang dari incaran Inter? Kayaknya nih ya, Inter Milan melewatkan hampir semua kesempatan untuk dapat pemain-pemain yang bisa jadi justru added value buat mereka bersaing. Lu pasti kemarin lihat kan betapa Inter udah yakin banget ngedeal sama Bremer dan tiba-tiba dicuri Juventus. Dan kemudian Dybala bahkan yang sudah sedemikian dekatnya ternyata hilang juga dan justru merapat ke tim yang hanya akan bermain di Europa League musim depan. Tapi pertanyaan gua nih sebenarnya, menurut lo Inter tuh butuhkan mereka gak sih? Ngebutuhin mereka gak sih sebenarnya? Kalau menurut gue ya iya, jelas. Jadi menurut gue sayang sekali kesempatan ini dilewatkan oleh Inter. Kenapa? Karena satu, Inter nggak memiliki kedalaman squad khususnya di lini belakang. Kalau kita tahu musim lalu terlalu bergantung pada trio Bastoni, De Vrij, Skriniar dan beberapa kali Bastoni cedera, kemudian digantikan oleh Di Marco dan Ambrosio, ya tidak terlalu oke hasilnya. Apalagi musim ini kita tahu kemarin Ranocchia sudah cabut, gitu ya, dan sekarang kesempatan untuk mendapatkan Bremer juga sudah hilang, ya. Aneh sih menurut gua aneh. Karena Bremer ini kan pemain Torino yang secara rivalitas berat harusnya pindah ke Juventus. Dan petingginya juga harusnya berat pindah. Fansnya juga mungkin nggak mau Bremer pindah ke Juventus. So, menurut gue Inter sudah sangat close dengan Bremer ini sampai kemudian bisa diambil. Menurut gue ini satu fatality yang luar biasa menurut gue. Karena untuk ukuran Serie A, Bremer ini sebenarnya bagus. Dan kemarin musim lalu kita tahu dia defender terbaik di Serie A ya. Bremer ini meraih predikat back terbaik Serie A musim ini loh. Ya. Yoi. Pemain bertahan terbaik ya, dapat trofi itu ya berarti ya dia. Betul. Ini penampilannya gemilang sekali bersama Torino, pemain Brazil ini. Dia mencatat jumlah blok terbanyak dan intercept terbanyak kedua musim ini di Serie A. Jadi maksud gue dengan harga segini oke lah. Karena Inter biasa mainin 3 back dengan Conte, dengan Inzaghi. So menurut gue pelapisnya juga harus cukup banyak. Apalagi musim depan kita tahu nggak hanya bersaing dalam hal Scudetto, tapi juga Inter main di UCL lagi. Dan sudah berapa kali Inter tidak bisa melangkah jauh di UCL. Gue nggak tahu ya, pasti fans Inter kan berharap mereka akan bisa melangkah lebih jauh ya kan di UCL. Jadi menurut gua kehilangan Bremer ini ya patut disesali. Ya lu nggak bisa lah kamuflase Bremer hanya pemain Torino mungkin tahun lalu kebetulan, iya kan. Tapi chances yang Inter lewatkan untuk dapat dia ya dengan harga yang nggak terlalu mahal itu sayang banget. Sehingga Inter nggak bisa nambah kedalaman skuadnya. Padahal gaji yang ditawarin sebenarnya sama-sama aja ya, relatif sama. Kabarnya Inter juga mungkin akan kehilangan Milan Skriniar bahkan. Tadi kan idenya kalau gue nggak salah, Milan Skriniar dijual, kemudian Inter dapat Bremer yang lebih murah. Nah, tapi ini ternyata, ya kan, Bremernya lewat dan Skriniar kemungkinan besar juga akan cabut karena hari Rabu ya udah ketemu nih antara PSG dan Inter dan ya udah ada negosiasi lah di mana Inter tetap minta 70 juta, kemudian PSG menawarkan 60 juta plus add-on. Kalau ini benar kejadian, ini kabar buruk buat Inter ya, karena bakal kehilangan salah satu back andalannya dan belum bisa dapat back yang lain. Jadi lo semua bisa bayangin kalau ini Skriniar benar-benar cabut ya. Tadi gue bilang Inter akan dilanda krisis pemain ya, khususnya di lini belakang. Dan mendatangkan pemain yang selevel sama Skriniar itu sulit dengan harga yang kalau Inter sekarang kan maunya pemain yang murah ya, atau pemain gratis, rasanya sulit. Nah, gimana sih menurut lu nih kok gue ngerasa Inter kayak ngikut-ngikut AC Milan nih, ya kan? Yang cuma bahasa-bahasanya PDKT, sedang diusahakan, on progress, tapi nggak dapet. Nah, kemudian teman-teman set piecer lihat sendiri kan bagaimana sakit hatinya Inter ternyata kehilangan juga Paulo Dybala ya yang setelah memutuskan kontrak dengan Juventus sudah digadang-gadang sangat dekat dengan Inter bahkan di Milan itu sudah dijual kaosnya Dybala replika dengan jersey Inter gitu ya. Dan Dybala ini statusnya free transfer.
Jadi menurut gua untuk pemain sekelas Dybala, usianya masih 28, 29, gratisan, cuma tinggal negosiasi gaji aja, dan sedemikian dia dekatnya dengan CEO Inter, BP Marotta, tapi ternyata tiba-tiba di tengah jalan bisa ketikung lewat satu telepon Jose Mourinho. Menurut gue ini Inter miss big chance banget untuk dapet Dybala. Kalau lu bilang, mungkin ada sebagian lo yang bilang tenang aja, kita udah dapet Lukaku. Tapi seberapa banyak sih pemain yang bisa firm lagi seoke waktu dia main pertama di klubnya, kemudian pindah, kemudian comeback, dan bisa sebagus itu lagi? Gue sih nggak yakin. Gue nggak yakin Lukaku bisa sebagus itu lagi. Jadi menurut gue, tadinya opsi mendatangkan Dybala ke Inter adalah opsi yang bagus untuk menambah variasi permainan. Dan mungkin ada sesuatu yang baru dari Dybala. Keterlaluan ya, bisa merapat ke klub yang sebenarnya bahkan nggak main di Champions League. Jadi ini konyol menurut gue. Nah, oke lah, lu bisa bilang Dybala nggak perform dalam 1-2 musim terakhir. Ya, tapi itu lebih karena dia lebih banyak diganggu cedera sebenarnya. Kalau lu lihat dia bagaimana eksplosifnya dia di Palermo dan kemudian di Juventus dia juga mencetak puluhan gol ya di musim-musim terbaiknya. Menurut gua tetap Inter sayang nggak dapet dia. Dan Dybala bisa main juga di posisi trequartista. Kemudian kalau kita lihat kondisi Inter saat ini hanya punya Joaquin Correa, Dzeko, dan Alexis Sanchez. Rasanya kehadiran Dybala itu jadi oase yang baru gitu ya. Menurut gua, sekali lagi Inter kecolongan ini. Ini benar-benar kecolongan. Ya, gua nggak tahu apakah fans Inter memaafkan kegagalan mendapatkan Dybala ini. Jangan lupa juga teman-teman set piecer bahwa di Inter saat ini relatif yang bisa ngambil set piece itu hanya Hakan Çalhanoğlu dan Di Marco ya. Kita tahu Dybala juga oke ngambil free kick, hancur lah ini nggak dapet Dybala gitu ya. Dan hari ini kalau kita lihat berita, lu juga pasti nonton lah dan lihat berita-berita bola gitu ya. Gue terkesan buat gue Inter ini oke lah, kita tahu Inter krisis keuangan, ya kan. Tapi maksud gue mereka coba menurunkan standar kualitas pemain ya, tapi berharap dapat hal yang lebih. Coba lu bayangin, mungkin nggak lu kerja dengan gairah yang sama aja, belum tentu hasilnya sama. Apalagi ini, lu mau nurunin standarnya, tapi dapat hasil yang lebih besar. Jadi menurut gue nonsense. Hari ini kabarnya Inter mau datengin Milenkovic dari Fiorentina, ya, yang menurut gue sekelas Skriniar aja enggak. Kalau bicara harga murah, ya lu nggak bisa expect terlalu banyak ke prestasi. Dan kita tahu musim ini di Serie A, khususnya Juve dan Roma ya, sudah banyak mendatangkan pemain. Lu lihat Juve ada Pogba, ada Di Maria, ada Bremer, ya kan, dan ada beberapa pemain lagi yang diincar gitu ya. Jadi menurut gue Juve udah berbenah. Kemudian Roma juga ada Matic, Dybala, dan kemarin ada back-nya ya juga yang baru gitu ya. Relatif Inter dapat gratisan dan Milan nggak banyak bergerak. Napoli juga banyak melepas pemainnya. Tapi sekali lagi kalau bicara Juve bahkan Roma, Inter ini menurut gue di belakang ya, di belakang. Menurut gua ya, oke lah, masalahnya krisis keuangan. Menurut gua kondisi keuangan ini nggak bisa dikelola dengan baik oleh Suning Group dan akhirnya yang jadi korban adalah Inter. Balik lagi ke penyebab akar masalahnya. Menurut gua tadi di depan gua udah bilang bahwa saat ini fans Inter udah nggak percaya sama Suning Group. Padahal dulu waktu kedatangan ya, fans Inter tuh berharap bahwa Suning ini bisa invest bagus dan bisa bawa Inter jaya lagi di Eropa. Ini nggak terjadi hari ini ya. Bahkan musim lalu kita tahu sebelum kedatangan Inzaghi, Conte juga cabut karena beberapa permintaannya nggak akan sanggup dipenuhi oleh Suning. Tapi ya fans Inter rasanya harus bersabar karena kemarin kalau lu dengar BP Marotta udah bilang bahwa Suning nggak akan meninggalkan Inter dalam waktu dekat. Fans Inter harus banyak bersabar lah. Sempet gue lihat juga di sosial media ya, Gary Neville menanggapi Twitter salah satu politisi dengan menyindir Inter gitu ya, yang sedang kesulitan keuangan. Udah jadi bulan-bulanan nih ya, dan menurut gue karena Suning akhirnya tadi ada degradasi pemain ya, kualitas pemain diturunin, lu nggak akan dapet hasil yang lebih besar kalau caranya masih kayak gini. Jadi menurut gua squad Inter ini belum cukup untuk musim depan, masih jauh lah ya.
Kalau lu ngomongin Scudetto, ya bisa aja lah ya. Kayak Milan tahun lalu ya, dengan skuad seadanya, berusaha keras meraih Scudetto, bisa dapet. Tapi pasti akan sangat sulit. Ditambah musim ini selain di Coppa dan di Serie A, Inter juga main di UCL. Kehadiran Suning ini ya rasanya udah nggak pas. Rasanya udah nggak pas di Inter, karena Inter kita tahu adalah klub besar, klub yang sebenarnya harus mampu bersaing di 3 kompetisi. Dan gue yakin fans Inter rasanya pasti nggak ada yang puas. Gimana? Kita bisa lihat di sini bahwa Suning tidak kelihatan ambisius. Masa kalah sih sama Roma dan Juve gitu ya? Kalau kemarin jadi datang dibalas sama Bremer, itu UCL aja masih jauh sebenarnya. Setuju gak lo sama gue? Bahwa mereka datang aja UCL tuh masih jauh. Nah ini ya, masa pemain yang datang itu cuma pemain yang ngerengek minta pulang? Gak cukup apa jadi runner up Serie A dan kembali gagal di UCL? Rasanya bentar lagi nih bakal banyak teriakan Suning out. Apa jangan-jangan udah ada sih? Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setteaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.